Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan pengusaha Muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit tentang mind map serial bisnis atau gambaran umum bisnis syariah. Hari ini kita sering ditanya tentang akad-akad yang berhubungan dengan akad-akad kontemporer. Namun kita lupa bahwa sesungguhnya akad-akad kontemporer itu adalah berasal dari akad-akad yang sangat mendasar. Namun kita lupa pula belajar bahwa ketika kita tidak menguasai akad-akad dasar, maka akan sangat sulit untuk bisa memahami atau mencari fakta dari akad-akad kontemporer itu. Karena akad-akad kontemporer itu harus kita pahami faktanya dan kita telusuri takrif uh, dengan akad-akad dasar yang sudah ada. Nah, untuk itulah maka sangat penting kiranya sahabat-sahabat pengusaha muslim untuk memahami akad dasarnya, sehingga akan sangat mudah untuk bisa menjawab terhadap akad-akad yang terjadi atau kontemporer yang berada saat ini. Baik, kita mulai dengan secara garis besar bisnis syariah itu sendiri seperti apa. Bisnis syariah itu terdiri dari 4 komponen besar atau 4 prinsip dasar yang harus kita pahami secara mendalam, yaitu yang pertama adalah tentang pembentukan perusahaan. Di dalam pembentukan perusahaan ini maka akan muncul 2 kemungkinan. Yang pertama adalah apakah perusahaan itu hanya dibentuk secara berindividu atau perseorangan, atau yang kedua adalah dibentuk secara bersamaan. Nah, kalau hanya dibentuk secara perorangan atau individu, maka di situ tidak ada akad yang muncul atau hukum yang muncul. Tetapi kalau kita membentuknya menjadi perusahaan bersama, maka muncul akad yang pertama, yaitu hukum syirkah. Maka pelaku pengusaha muslim harus paham tentang apa itu hukum syirkah. Baik mulai dari definisi hukum syirkah sampai tentang jenis-jenis hukum syirkah, serta bagaimana kemudian perbedaan syirkah itu sendiri dari perusahaan-perusahaan konvensional. Selanjutnya adalah masuk kepada permodalan. Di dalam permodalan ini juga kita mengenal saat ini banyak sekali sumber-sumber permodalan. Sehingga kita harus memastikan bahwa ada beberapa ketentuan hukum yang harus kita pahami dari permodalan ini. Nah, di dalam permodalan ini maka akan muncul, kita harus paham tentang apa itu hukum qard atau hukum pinjam-meminjam. Nah, dari hukum peminjam-meminjam itu akan muncul pula akan ada hukum riba. Ya, kemungkinan riba di dalam hukum pinjam itu akan muncul, sehingga kita harus memahaminya. Dan selanjutnya juga di dalam permodalan ini, apakah modal itu kita pinjam murni ataukah justru modal itu kita lakukan secara bersirkah. Maka di dalam permodalan pun kita harus memahami hukum syirkah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga atau pokok yang ketiga adalah tentang ketenagakerjaan. Ya. Nah, di dalam ketenagakerjaan ini juga kita pengusaha muslim harus memahami tentang apa yang terjadi dalam ketenagakerjaan. Akad-akad apa saja yang ada, yang hukum-hukum apa saja yang ada di dalam ketenagakerjaan. Yaitu adalah yang utama adalah hukum tentang ijarah. Ya, bagaimana kemudian antara karyawan dan perusahaan itu diikat. Antara karyawan dan perusahaan itu melakukan aktivitasnya dan seterusnya. Yang keempat adalah transaksi. Ya, transaksi. Nah, di dalam transaksi ini juga ada 2 transaksi yang biasa dilakukan dalam muamalah bisnis syariah ataupun muamalah umum. Yaitu yang pertama adalah transaksi jual beli. Ya, di dalam transaksi jual beli ini
akan memunculkan sebuah hukum yang harus kita ketahui, yaitu tentang hukum jual beli. Kemudian transaksi yang kedua adalah transaksi jasa. Ya, di dalam transaksi jasa. Nah, di dalam transaksi jasa ini juga kemudian memunculkan tentang hukum ijarah. Jadi kita harus memahami bahwa dalam transaksi-transaksi itu menjadi dua, transaksi bersifat jual beli dan transaksi bersifat jasa. Baik, kemudian kita lanjut dengan membedah tentang secara umum tentang jual beli. Apa saja yang terjadi di jual beli? Di dalam jual beli itu ada jual beli yang bersifat langsung, dan juga ada yang kedua adalah jual beli yang tidak bersifat tidak langsung. Nah, di dalam jual beli langsung itu ada jual beli yang kontan dan ada jual beli di mana menghasilkan hukum yang harus kita ketahui adalah hukum jual beli. Kemudian yang kedua adalah jual beli kredit. Ya, jual beli kredit di mana di dalam jual kredit kita harus memahami hukum dayon atau hukum hutang. Ya. Nah, di dalam jual beli kredit ini pun kemudian akan muncul dua hal. Yang pertama adalah jual beli kredit dengan jaminan. Jual beli kredit dengan jaminan, di mana kita harus tahu hukum tentang hukum lahan atau gadai. Dan yang kedua adalah jual beli dengan penjamin. Ya, tadi yang pertama jaminan, yang kedua jual beli kredit dengan penjamin, yaitu hukum toman atau kafalah. Selanjutnya di jual beli langsung ini yang ketiga adalah jual beli pesan. Ya, jual beli pesan yaitu menjual sesuatu yang barangnya tidak ada, belum ada, ya, sehingga kita disebut dengan jual pesan. Dan di dalam jual pesan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jual hukum salam dan yang kedua adalah hukumnya istisna. Ya. Ya. Jadi ada barang misliat dan ada barang kimiat. Kemudian kita masuk kepada jual beli tidak langsung. Di dalam jual beli tidak langsung ini juga tidak ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah penjualan tidak langsung dengan menggunakan tenaga pemasaran. Yang kedua, penjualan tidak langsung dengan media online. Dan yang ketiga, penjualan tidak langsung dengan cara bertingkat. Nah, di dalam penjualan jual beli tidak langsung dengan menggunakan tenaga pemasaran ini pun kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tenaganya langsung karyawan. Nah, ketika menggunakan karyawan berarti kita harus paham tentang hukum ijarah. Dan yang kedua adalah jual beli tidak langsung dengan pemasaran adalah menggunakan maklar. Maka ketika kita menggunakan maklar, maka kita harus tahu hukum samsarah. Yang ketiga adalah jual beli tidak langsung dengan tenaga pemasaran affiliate, ya, atau biasa di dalam Islam disebut dengan sistem jualah. Nah, untuk itu maka kita harus tahu hukum jualah. Kemudian jual beli tidak langsung yang menggunakan media online. Yang pertama adalah dropshipping, ya, dropshipping. Maka kita di sini juga harus tahu hukum samsarah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan marketplace. Di sini juga kita harus memahami tentang hukum. Yang pertama adalah hukum hawalah, yang kedua adalah hukum wadiah. Nah, kemudian di media online juga masih ada satu lagi, yaitu dengan COD. Nah, di sini juga kita harus memahami tentang hukum wakalah dan juga hukum jual beli itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga di dalam jual beli tidak langsung adalah yang bertingkat. Yang pertama adalah MLM. Nah, di dalam MLM juga kita harus memahami tentang hukum samsarah, kemudian hukum jual beli. Karena di dalam MLM yang konvensional itu biasanya adalah samsarah ala samsarah dan itu hukumnya haram. Kemudian bertingkat ini juga masih ada satu lagi dengan cara franchise. Nah, di dalam franchise ini pun kita harus mengetahui hukumnya adalah yang pertama kemungkinannya adalah menggunakan hukum syirkah dan yang kedua adalah menggunakan hukum ijarah. Baik, itulah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan jual beli, yaitu ada jual beli langsung dan tidak langsung, di mana jual beli langsung dibagi menjadi jual beli langsung kontan, kredit, dan pesan. Sedangkan jual beli tidak langsung dibagi menjadi menggunakan tenaga pemasaran, media online, bertingkat, dan bertingkat, di mana dalam itu masih dibagi beberapa kegiatan lagi. Selanjutnya kita masuk ke transaksi jasa. Dalam transaksi jasa itu dibagi menjadi 3, yaitu transaksi jasa yang ditransaksikan adalah barang. Jadi misalnya penyewaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keahlian.
ya jasa keahlian, misalnya tenaga dokter, tenaga fisioterapi, tenaga pijit, tenaga bekam dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah orang, ya jasa orang, artinya jasa yang digunakan orangnya langsung, ya orangnya langsung. Jadi orangnya kita bayar, kita ijoroh, kemudian kita pekerjakan seperti itu. Nah, inilah 15 hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan muamalah yang harus kita pahami terlebih dahulu di dalam hal mempermudah untuk kita memahami transaksi-transaksi kontemporer selanjutnya. Nah, dari 15 hukum ini kemudian semuanya ini dibalut dengan sebuah hukum yang disebut dengan hukum akad. Karena semua hukum-hukum ini nanti akan berbentuk akad-akad sehingga ditambah dengan satu hukum yaitu hukum akad sebagai apa namanya yang mengikat, yang menjadikan dia tidak lari kemana-mana dan sebagainya. Karena akad ini akan mempengaruhi tentang sah, fasad dan batilnya sebuah aktivitas transaksi. Nah, inilah yang ada 16 hukum inilah yang wajib atau yang harus dipahami oleh para pebisnis Muslim agar memudahkan selanjutnya di dalam mempelajari transaksi-transaksi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua sehingga kita akan mudah selanjutnya akan mudah untuk memahami tentang bisnis syariah ini. Sekian